Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adawa Ajay Salam Irunsyah, biasa dipanggil Ajay. Saya merupakan mahasiswa aktif agribisnis dari kelas agribisnis C pada mata kuliah usaha tani dengan NIM 210321100142. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul analisis kelayakan finansial usaha tani pada komoditas cabai jamu yang berada di Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumut. Pada latar belakang sendiri, petani cabai jamu menjual hasil panennya langsung kepada tenggula dengan mengikuti harga pasar atau bisa disebut dengan price taker, di mana hal ini berdampak pada pendapatan dari usaha tani cabai jamu, terutamanya pada petani itu sendiri. Di Madura sendiri, sebagian besar masyarakatnya memilih profesi sebagai petani dalam melakukan pekerjaannya setiap harinya. Pertanian menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki kontribusi sebesar 3,87% terhadap pembentukan PPDB yang berada di 4 kabupaten di Madura, yaitu Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Kabupaten Sumeneb sendiri menjadi penghasil cabai jamu terbesar yang berada di Jawa Timur dengan produksi sebesar 10.314,49 ton dan produktivitasnya sebesar 4.762,85 kg per hektarnya. Di Kabupaten Sumeneb sendiri terdapat kecamatan yang menghasilkan produksi cabai jamu terbesar yaitu Kecamatan Bluto. Cabai jamu di Desa Bluto ini sudah terkenal di mana-mana di impor maupun ekspor yang telah dikembangkan. Cabai jamu atau dikenal juga sebagai cabai Jawa atau Piper retrofractum adalah salah satu jenis rempah-rempah asli Indonesia yang biasa digunakan terutama sebagai obat tradisional dan juga bumbu dan bahan campuran pada minuman. Seperti contoh yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Bluto ini yaitu membuat kopi cabai jamu, di mana hasilnya juga banyak. Gambaran umum, Sumeneb berada di ujung timur Pulau Madura. Letak geografisnya di antara 113 derajat 32 derajat sampai 116 derajat 16 derajat bujur timur dan 4 derajat 55 derajat sampai 7 derajat 24 derajat lintang selatan. Dengan batas sebelah selatan Selat Madura, sebelah utara Laut Jawa, sebelah barat Kabupaten Pamekasan, dan sebelah timur Laut Jawa dan Laut Flores. Bluto merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumeneb dengan desa sebanyak 20 dengan luas wilayah 51,25 km persegi dan persentase 2,45% dan luas lahan sebesar 400 hektar. Desa Bluto memiliki kondisi tanah kering dengan luas 280,36 hektar, di mana Kecamatan Bluto ini pada tahun 2020 total produksi di Kecamatan Bluto adalah 687,82 hektar dengan hasil 2.761,85 ton. Luas lahan cabai jamu yang berada di Kecamatan Bluto itu sendiri tidak mengalami perubahan, yaitu 687,83 hektar dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun terakhir. Pada hasil dan pembahasannya, analisis biaya yang dan pendapatan komoditas cabai jamu ini mulai dari biaya variabelnya dengan total kurang lebih 8.110.000 rupiah dengan hasil produksi sebesar 22.500.000 rupiah
dengan keuntungan 14.390.000 rupiah. Di mana berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa petani cabai jamu dalam satu produksi mengeluarkan biaya sebesar 8.110.000 rupiah. Dengan jumlah produksi yang dihasilkan sebanyak 300 kg atau 3 kuintal dengan harga pasar yang diperoleh sebesar 75.000 rupiah, sehingga penerimaan petani cabai jamu dalam satu kali produksi yaitu sebesar 22.500.000 rupiah dengan dikurangi nilai modal awal sebesar 8.110.000 rupiah dengan memperoleh keuntungan sebesar 14.390.000 rupiah. Pada analisis kelayakan usaha tani, perhitungan RC ratio diperoleh nilai sebesar 2,774.000, di mana perhitungan ini lebih dari satu, yang artinya usaha cabai jamu ini layak untuk dijalankan. Pada BB unit diperoleh nilai sebesar 108,13 kg. Sedangkan jumlah produksi cabai jamu sebesar yang dihasilkan oleh petani sebesar 300 kg. Yang artinya nilainya melebihi dari BB unit, dan usaha cabai jamu ini layak untuk dijalankan. Pada BB harga diperoleh nilai sebesar 2.703.000 rupiah dengan harga cabai jamu sebesar harga pasar sebesar 75.000 rupiah, di mana harga pasar melebihi dari harga BEP dari usaha tadi, dan usaha ini layak untuk dijalankan. Pada payback period atau PP diperoleh nilai sebesar 18 bulan dalam pengembalian modalnya pada awal usaha ini. Usaha ini juga layak untuk dijalankan karena pengembalian modal awal itu sendiri dapat kembali dalam kurun waktu 18 bulan. Pada biaya kegiatan usaha tani, biaya awal dalam pembelian bibit cabai jamu dan bibit pohon kelor, petani harus mengeluarkan uang sebesar 6 juta ribu rupiah. Dan biasanya petani atau responden yang saya wawancarai yaitu Ibu Atun, dalam pemanenannya menggunakan tenaga kerja di luar keluarga, yaitu dengan membayar sebesar 50.000 rupiah dan mempekerjakan sebanyak 4 orang, di mana dalam dalam satu tahun cabai jamu memanen sebanyak 3 kali, yaitu di mana Ibu Atun ini harus mengeluarkan uang sebesar 600.000 rupiah. Kendala pada pembiayaan usaha tani ini, di mana kesulitan dalam pembelian pupuk dan membayar tenaga kerja dan membeli alat-alat yang dibutuhkan. Strategi yang ditawarkan untuk membuat perencanaan yang layak untuk direncanakan, dukungan dari pemerintah dan manajemen pembayaran tenaga kerja. Pada risiko kegiatan usaha ini terjadinya fluktuasi harga cabai jamu, di mana pada saat musim cabai jamu ini mengalami naik turun harga, yaitu pada saat musim-musimnya kadang naik dan kadang turun. Faktor cuaca juga menjadi kendala karena jika terlalu panas, cabai jamu itu sendiri akan mengering di atas pohonnya dan kemungkinan besar tidak bisa dijual pada tengkulak. Dan pencurian cabai jamu yang sekarang sudah marak-maraknya di Desa Buluto ini. Pada penanganan risiko ini, sebaiknya melakukan perencanaan dalam merencanakan produksinya supaya tidak terjadi fluktuasi, membuat alat penyiraman tanaman yaitu berupa alat untuk membuat hujan buatan supaya
cabai jamu tetap dalam keadaan lembab dan melakukan ronda malam supaya tidak terjadi pencurian dan mengontrol cabai jamu setiap hari. Juga meminta bantuan kepada petani-petani lain agar dijaga dan kalau ada orang asing bisa dilaporkan ke pemiliknya atau ke kepala desa dan pihak berwajib lainnya. Untuk kekurangan asuransi pemerintah, kedepannya petani akan merasa terbantu dalam asuransi pemerintah, lebih dipedulikan dan mudah dalam melakukan transaksi kepada pemerintah. Kekurangannya, em, petani merasa tidak nyaman dan asuransi kadang tidak cocok bagi petani yang kurang mementingkan faktor-faktor yang dibutuhkan. Pada kerjasama yang dilakukan petani, yaitu yang saya eh, wawancarai yaitu Ibu Atun. Ibu Atun ini tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan manapun. Pembelian pupuk saja. Ibu Atun ini masih membeli sendiri dengan modal sendiri. Kerjasama yang dilakukan hanya melalui kelompok tani. Dan itu pun kadang pupuk yang diberikan itu tidak sesuai dengan komoditas yang dibutuhkan. Pada perencanaan usaha taninya, Ibu Atun ini mencari bibit yang dibutuhkan, di mana mencari bibit yang bagus untuk eh, cabai jamu itu sendiri dan pohon kelor dalam eh, membantu penyangga dalam pertumbuhan cabai jamu itu sendiri. Memilih tanah yang cocok untuk ditanam yaitu memilih dengan tanah yang kondisinya berbatu dan cukup air dalam pemilihan tanahnya. Lokasi yang sesuai, eh, tidak terjauh dari pemukiman dan juga eh, lahannya itu milik sendiri. Perencanaan produksi yang sesuai dengan penanaman, dengan manajemen yang telah direncanakan, jenis pupuk yang dibutuhkan, yaitu yang dibutuhkan pupuk urea, pestisida, dan pupuk kandang. Pemasaran yang dilakukan eh, mengikuti setelah pemanenan selesai melalui tahapan-tahapan yang telah dilewati yaitu pemanenan, perebusan, dan penjemuran sampai kering dan melakukan pemasarannya kepada tengkulak. Kesimpulan itu sendiri pada cabai jamu merupakan komoditas yang banyak diminati di Desa Bluto karena keuntungannya yang sangat menjanjikan dan besar. Proses yang cukup panjang dan banyak menguras tenaga dalam penanaman cabai jamu ini itu sangat wajar bagi petani karena keuntungannya yang sangat besar. Cabai jamu biasanya tumbuh pada tanah yang berbatu dan membutuhkan banyak air supaya tidak mengalami kekeringan di atas pohon. Desa Bluto, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb menjadi salah satu penghasil cabai jamu terbesar yang berada di Jawa Timur. Pada pemilihan komoditas cabai jamu ini diperoleh hasil sebesar 300 kg atau 3 kuintal yang diperoleh oleh Ibu Atun. Hasil penghitungan mulai dari perhitungan RC, rasio, BP unit, BP harga, dan payback period dengan hasil yang layak dalam menjalankan usaha tani komunitas cabai jamu ini. Di mana setelah mengalami eh, setelah diperhitungkan perhitungan ini layak untuk dijalankan. Saran yang dapat diberikan sebaiknya dalam memilih bibit yang bagus supaya hasilnya juga bagus. Dalam mengatasi fluktuasi sebaiknya melakukan perencanaan supaya tidak terjadi eh, dalam penjualan tidak terjadi naik turun harga dan juga melakukan ronda malam dan mengontrol cabai jamu supaya tidak ada pencurian dan meminta tolong pada petani lain untuk menjaga dan melaporkan apabila ada orang asing yang eh, berkeliaran di lahan yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari saya sendiri, Dawa Jasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, dan salah tingkah.
Dari saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.